Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai rekan-rekan subscriber saya, bukan subscriber saya, dan siapa saja yang menyaksikan video saya ini. Saya ucapkan thank you so very much. Terima kasih banyak. Video tutorial yang saya akan berikan hari ini adalah video tutorial requestan dari salah seorang subscriber saya. Jadi video tutorial kita judulnya hari ini adalah cara mengatasi machine check exception blue screen of death. Sekali lagi, kita akan bicara mengenai machine check exception blue screen of death atau blue screen error. Rekan-rekan, blue screen ini atau error ini biasanya disebabkan oleh kerusakan hardware atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan perangkat keras. Tetapi bukan hanya perangkat keras yang bisa menyebabkan yang namanya machine check exception ini, software juga bisa. Tetapi memang kebanyakan disebabkan oleh daripada hardware. Mau tahu cara mengatasinya? Without further ado, let's get tutorial started. Video ini mungkin agak panjang ya karena ada 10 cara untuk mengatasinya. Kalian nggak perlu ikutin semuanya, tapi ada hal-hal yang perlu sekali yang kalian wajib ikutin. Jadi apakah kalian mengalami blue screen atau tidak? Kalau bisa, yang saya akan katakan nanti itu tolong ikuti. Sebelum saya berikan tutorialnya, saya mau minta teman-teman yang baru nonton video saya, baru dapatkan channel saya, please subscribe. Bantu saya kembangkan channel saya. Kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa please juga tekan ikon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke rekan-rekan, karena ini akan panjang, kita langsung saja masuk kepada cara yang pertama. Ingat, sekali lagi ya, machine check exception itu karena kebanyakan rusak daripada hardware. Jadi yang pertama harus kamu lakukan itu adalah kamu harus update kamu punya driver. Driver yang sudah tua itu biasanya kebanyakan mengalami yang akan menyebabkan namanya blue screen. Kamu ceklah apa LAN kamu, WiFi kamu, kartu grafis kamu dan lain sebagainya. Tapi terutama sekali tentunya adalah kartu grafis ya. Jadi kamu cek dulu. Jadi lalu setelah itu kamu update kamu punya driver. Caranya gimana? Tentu saja kamu masuk di sini device manager ya. Ini sudah ada device manager. Oh by the way, saya menggunakan Windows 11 sama saja, Windows 10 juga sama ya, Windows 8 juga sama. Yang jelasnya kamu masuk device manager. Setelah itu kamu cari display adapter ini ya. Tapi bukan hanya display adapter ya, yang lainnya juga kamu harus update. Kebetulan saya menggunakan Intel Iris Xe grafik ini. Kamu klik kanan update driver. Nah, setelah itu kamu search automatically for drivers kalau kamu masih bisa masuk ya kepada normal mode di Windows kamu. Kamu cek for drivers yang ini. Nah, kebetulan tidak sampai 1 detik. Oke, memang saya masih baru ini karena sekitar 5 hari yang lalu saya sudah update dan saya juga sudah cek. Oke, itu yang pertama. Jadi kamu coba update kamu punya driver. Jadi ingat ya, jangan mentang-mentang bahwa kamu sudah bisa masuk normal kembali, jangan dibiarkan yang namanya blue screen itu tanpa kamu harus perbaiki. Kenapa? Karena kamu tidak perbaiki, nanti akan berganti-ganti dia punya kode blue screen-nya ya. Sekarang misalnya machine check exception, besok lain lagi, besoknya lain lagi. Jadi kamu harus perbaiki langsung. Nah setelah itu, setelah kamu menjalankan update driver, kamu sudah update semuanya, sekarang lakukan nih cara yang kedua juga wajib. Apa itu? Jalankan SFC scan. Jadi saya punya video khusus mengenai SFC scan. Oke, saya akan berikan nanti thumbnailnya. Silahkan kalau kamu mau melihat dan banyak mengetahui mengenai SFC scan. Jadi SFC itu adalah singkatan daripada System File Checker. Caranya gimana? Kamu masuk search, tuliskan CMD. Jangan lupa run as administrator. Wajib ini. Kalau enggak ini kamu akan nggak bisa dijalankan ya. Nah, kemudian tuliskan di sini SFC spasi garis miring scan now. Kita enter. Perlu saya ingatkan ya bahwa ini bukan pertama kali, bukan kedua kali, ini sudah berkali-kali, hampir 100 kali saya lakukan ini, terutama ketika saya memberikan tutorial mengenai blue screen, black screen dan lain sebagainya. Ini butuh waktu, tergantung daripada kecepatan prosesor kamu, RAM kamu. Oke, dan seberapa parah juga kamu punya sistem. Ini bisa dari 3 menit sampai dengan 30 menit. Nah, kalau kamu lihat situ ya, saya itu ini cukup cepat. Kenapa? Karena prosesor saya cukup bagus, RAM saya cukup bagus juga.
Ya, dan saya juga menggunakan SSD tentunya NVMe, makanya dia cepat. Kalau kalian menggunakan hard disk pasti akan lama. Saya akan biarkan sampai selesai, ini nggak ada masalah ya. Biasanya sih saya nggak sampai selesai, cuman karena ini sekaligus juga saya akan mengecek ini. Nanti saya akan skip ya, you don't need to worry, kalian nggak perlu khawatir lah. Oke, jadi alhamdulillah tidak cukup sampai 2 menit ya. Ini sudah selesai. Di laptop saya yang lama itu, Asus XY45YA, itu waktunya it takes so long. Butuh waktu saya sekitar 20 sampai 30 menit ya. Karena memang itu adalah laptop jadul. Ini alhamdulillah saya menggunakan yang laptop mini PC yang cukup bagus, makanya dia cepat. Windows Resource Protection didn't find any integrity violation. Jadi tidak ada error sama sekali. Sekarang kita exit aja, oke? Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga ini kalau misalnya kamu mendapatkan error ya di SFC scan ini ataupun tidak mendapatkan error, tetap kamu harus wajib pergi kepada cara yang tiga. Apa itu? Yakni jalankan DISM scan. Oke, jadi DISM scan itu kepanjangannya daripada Deployment Image Servicing and Management. Caranya gimana? Sama, masuk lagi kepada CMD, juga run as administrator. Di DISM scan ini ada 3 hal yang kalian harus lakukan. Jadi jalankan 3-tiganya. Sebetulnya cara kalian langsung masuk cara yang ketiga juga nggak ada masalah. Cuman saya sarankan jalankan 3-tiganya. Untuk yang DISM ini saya tidak akan jalankan secara keseluruhan. Saya akan berikan saja caranya ya. Jadi pertama-tama langsung saja saya kopikan dan paste. Nah, ini sudah ada ya. Jadi kalian pertama-tama tuliskan DISM online clean image check health. Jadi kesehatannya dicek dulu. Oke, jadi kesehatannya dicek dulu. Kamu bisa lihat sini ya, the operation completed successfully. Jadi check health yang pertama. Lalu yang kedua itu kamu harus scan health-nya. Caranya gimana? Nah, kali ini kalau tadi kan kamu tuliskan di sini check health, sekarang scan health ya. Jadi kamu sekarang tuliskan scan health. Oke, jadi sekarang kesehatannya ya. Jadi yang ini adalah check health, sekarang scan health. Kamu enter. Ya, kamu enter, nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Kalau ini nggak terlalu lama juga ya. Oh sorry, ini lama, saya baru ingat ya. Jadi ini lama juga ya. Jadi kamu selesaikan ini sampai terakhir. Kayak ini butuh sekali lagi tergantung daripada prosesor kamu. Kamu pakai hard disk atau pakai SSD, apakah NVMe atau SATA. Terus juga RAM kamu bagaimana. Kayak sistem kamu juga gimana. Alhamdulillah cepet ya, karena jujur ini 2 hari yang lalu saya baru lakukan. Jadi sebetulnya saya nggak mau berikan, cuman sudah terlanjur, saya sudah enter, nggak apa-apa. Biarkan dulu sampai selesai, nggak apa-apa lah. Saya akan skip nanti. Jadi secara keseluruhan di ISM ini butuh kurang lebih 5 sampai dengan 40 menit. Sekali lagi tergantung daripada hard disk kamu, sistem kamu, prosesor kamu, RAM kamu. Alhamdulillah sudah sukses ya. The operation completed successfully. No component store corruption detected. Jadi tidak ada yang kerusakan yang dideteksi. Sekarang yang terakhir. Ini check health, scan health, sekarang masuk kepada restore health. Jadi kalau ini check health, scan health, sekarang adalah restore health. Jadi kesehatannya sekarang direstore, dipulihkan. Jadi alhamdulillah ini cepat juga, ini udah 29%. Sekali lagi, waktu saya menggunakan laptop saya yang jadul itu butuh keseluruhannya itu sekitar 1 jam. Alhamdulillah sudah selesai juga ya, ini luar biasa sekali, betul-betul prosesor dan RAM itu sangat berpengaruh sekali. The restore operation completed successful, jadi komplit, sukses, nggak ada masalah. Udah, pokoknya 3-tiganya ini tergantung daripada kamu punya laptop, komputer lah. Kalau semakin cepat laptop kamu, semakin cepat juga jalannya ya. Kalau lambat pasti akan lama juga. Itu wajib ya, di SM itu wajib. Sekarang kita masuk ke cara yang keempat. Jadi coba cek kamu punya hard disk. Caranya gimana? Kita masuk kepada Windows Explorer, this PC. Kamu masuk this PC. Local disk ini kamu klik kanan, kamu masuk properties. Di sini kamu masuk kepada tools yang ini, kemudian cek yang ini. Kamu bisa lihat ya, sebenarnya nggak ada masalah. Ya, you don't need to scan this drive. Kamu nggak perlu scan, tapi nggak apa-apa, kita scan aja ya. Kita scan. Nanti saya akan percepat juga ini. Saya yakin nggak ada masalah. Oke, your drive was successfully scanned. Windows successfully scanned the drive. No errors were found. Tidak ada error yang ditemukan. Kita tutup. Ingat, yang keempat juga wajib. Sekarang masuk kepada cara yang kelima. Nah, cara yang kelima ini adalah
Kalau kamu baru saja install sesuatu, apakah aplikasi atau driver, dan setelah itu kamu mendapatkan blue screen, machine check exception ini, maka kamu harus uninstall driver tersebut dulu, uninstall aplikasi yang baru kamu install tersebut, jangan sampai, dan biasanya itulah yang menyebabkan blue screen machine check exception tersebut. Jadi kamu uninstall dulu driver yang baru saja kamu install, atau juga aplikasi yang kamu baru install. Itu cara yang kelima. Nah, cara yang keenam ini antara wajib dengan tidak. Kenapa? Karena ini agak beresiko. Apa itu? Ya, ini update BIOS kamu. Jadi BIOSnya itu diupdate. Kenapa saya bilang ini agak beresiko? Kalau kamu nggak biasa melakukan update BIOS, kasih orang yang biasa melakukannya. Kalau kamu mengalami kerusakan atau gagal ketika update BIOS itu, maka kamu punya komputer itu akan mati total, dan kamu harus membawa kepada service center di mana merek laptop kamu itu kamu beli. Ya, cara keenam itu update BIOS kamu. Sekarang kita masuk kepada cara yang ketujuh. Setelah kamu update BIOS dan kamu menggunakan yang namanya Intel, BIOSnya itu Intel, maka kamu matikan yang namanya Intel Speed Step Technology. Yang mana itu saya kasih lihat gambarnya ya. Kamu bisa lihat sini ya. Kayak ini lihat Intel Speed Step Technology ini enable. Kalau kamu nggak ada masalah, enable nggak ada masalah ya. Kamu bisa buat jadi enable. Tetapi kalau kamu mengalami error, machine check exception, blue screen ini, maka speed step teknologi ini kamu harus disable. Ini gambarnya begini, ada juga yang gambarnya seperti ini. Sama saja ya, sama saja. Saya kasih gede dulu. Ini dia Intel speed step technology ini, dia langsung disable ini. Jadi itu cara yang ketujuh, matikan yang namanya Intel Speed Step Technology di BIOS ya. Oke, sekarang kita masuk kepada cara yang ke-8. Coba kamu matikan dulu LAN adapter kamu ya. Jadi LAN adapternya itu kamu matikan, jangan sampai itu yang menjadi masalah. Caranya kita kembali masuk kepada device manager. Ini device manager. Kamu cari network adapter, yang ini network adapter ya. Ini network adapter. Kemudian kamu cari ini ya, Ethernet-nya, controllernya. Kamu ini disable. Kamu disable dulu. Nah, setelah nggak ada masalah baru kamu enable. Itu cara yang ke-8. Jadi disable dulu yang namanya LAN adapternya. Sekarang, kalau kamu sudah lakukan itu semuanya, ternyata kamu juga masih mengalami masalah, cara yang ke-9 itu coba kamu unplug semua yang menempel ke laptop kamu, semua menempel yang ke komputer kamu, dan terutama kalau kamu masih menggunakan DVD drive ya. DVD drive itu jangan sekali-kali kamu nyalakan dulu. Siapa tahu kamu masih menggunakan laptop dan di laptop kamu itu ada DVD drive-nya, kamu matikan aja dulu. Kabel-kabel yang nempel juga kamu matikan dulu. Printernya cabut aja dulu. Jangan sampai itu semuanya, karena ini yang menyebabkan yang namanya machine check exception. Karena ini berupa hardware ya. Dan akhirnya mari kita masuk kepada cara yang ke-10, cara yang terakhir itu apa? Ya, nih coba kamu cek hardware kamu. Kalau kamu menggunakan PC atau komputer itu masih gampang, buka casing, kamu ceklah kabel-kabel yang menempel ke harddisk kamu. Kabel casing ya, kipas CPU kamu, power supply kamu, kabel ke SATA barangkali aja ada yang putus kah, longgar, ya kamu perbaikin dulu lah. Nah, yang jadi masalah sebetulnya kalau kamu menggunakan laptop. Jadi kamu harus buka laptopnya, mudah-mudahan kamu biasa membuka laptop. Kalau enggak ya kasihlah orang yang biasa membuka laptop. Enggak perlu harus ke tukang servis. Alright, so I guess that's it. Saya kira itu aja ya. Ini cukup panjang, saya sudah bilang tadi cukup panjang ya. Karena ini mengenai hardware, dan silahkanlah ya. Jadi ada 10, nggak perlu 10-10-nya. Tetapi yang saya bilang wajib itu tolong kamu lakukan. Kalau kamu suka video saya ini, beri saya suka. Kalau nggak suka nggak apa-apa, tapi tolong beri juga saya suka. Akhirnya, thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.